Di hari libur gini, jangan lupa luangin waktu buat belajar ya. Kita langsung mulai aja dari soal yang pertama ya, yaitu tentang pangkat. Di sini kita punya soal perpangkatan seperti ini ya. Kalau soalnya seperti ini, sebetulnya kalian nggak perlu cari A pangkat X-nya dulu. Coba kita tulis dulu soalnya ya. Jadi di sini kita punya A pangkat 5X dikurang A pangkat minus 5X dibagi A pangkat 3X dikurang A pangkat minus 3X. Nah, kita itu pingin menghilangkan minusnya gitu ya. Ini kan ada minus 5 di situ. Jadi supaya hilang gimana? Aku akan kaliin semuanya dengan A pangkat 5X per A pangkat 5X gitu ya. Kalau setelah aku kaliin jadinya seperti apa? Yang depan akan jadi A pangkat 10X dikurangin 1 ya, pangkat minus 5X kali pangkat 5X kan hilang ya, jadi 1 gitu. Dibagi dengan A pangkat 8X minus 5X kurangi 3X, jadi A pangkat 2X gitu ya. Tapi kalian coba lihat nih, A pangkat 10X itu sama aja A pangkat 2X dipangkatin 5 ya. Kurangin 1 dibagi, yang bawah berarti A pangkat 2X dipangkatin 4, dikurangin dengan A pangkat 2X pangkatin dengan 1 gitu ya. Tapi A pangkat 2X-nya itu kan 2 ya di soal ya. Jadi 2 pangkat 5 minus 1 dibagi dengan 2 pangkat 4 minus 2 ya. Jadinya 31 dibagi dengan 14. Seperti itu. Mudah kan ya? Kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini kita memiliki soal tentang persamaan kuadrat ya, dan kurva gambarnya gitu ya. Jadi dari sini yang kita ketahui itu coba digambar dulu. Kita pertama gambarin ke sana sumbu X dan ke atas sumbu Y gitu ya. Yang pertama dia melalui titik 5, minus 4. 5, minus 4 kan di sini ya, kurang lebih ya. 5, minus 4. Kemudian dia memotong sumbu Y positif dan sumbu X negatif. Kita karang aja. Sumbu Y positif di sini, X negatif di sini gitu misalkan. Nah, sekarang kita udah punya 3 titik kan. Kita bisa kira-kirain aja nih gambarnya gimana. Karena ingat bentuk kuadrat itu ya, grafiknya itu kalau nggak berbentuk U ya berbentuk N gitu ya. Kalau dari 3 titik ini, kemungkinan yang bisa yang mana? Tentu aja yang bentuk N gitu ya. Bentuk N seperti ini gitu ya. Nah, coba kita lihat. Kalau bentuk N ini ada beberapa propertinya. Yang pertama, tentu aja A-nya itu kurang dari 0 gitu ya. Karena bentuknya terbuka ke bawah. Kemudian, kita lihat dari titik ini nih. Titik ini itu apa sih? Titik ketika X-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi coba kita lihat. Ketika X sama dengan 0, maka Y-nya apa? AX kuadrat tambah BX tambah C kan? Tapi X-nya ini 0 gitu ya. Sehingga Y-nya sama dengan C. Berarti di titik ini tadi, ketika X-nya 0 itu, Y-nya sama dengan C gitu. Berarti artinya kita tahu apa? Kalau C-nya itu lebih dari 0. Jadi kita punya, kalau A-nya kurang dari 0, C-nya lebih dari 0. Maka, dari pilihan jawaban ini, mana nih yang betul? Yang betul berarti tentu aja A dikurang C pasti kurang dari 0 ya. Karena negatif dikurangin positif. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, tentang fungsi. Di soal ini kita punya soal fungsi dengan koefisien yang belum diketahui ya. Dan juga ada tentang inverse-nya gitu. Kita coba tulis dulu soalnya. Jadi fx gitu ya. Itu akan sama dengan ax tambah 4 dibagi dengan bx dikurang 2 ya. Yang pertama dikasih tahu apa? F2 sama dengan 2 ya. Kita pakai dulu informasi itu. F2 sama dengan 2. Berarti artinya apa? 2A tambah 4 dibagi 2B minus 2 sama dengan 2 gitu ya. Tinggal kita substitusikan ke persamaan fx-nya. Kalau kita kali silang jadi 2A tambah 4 sama dengan 2 kali 2B minus 2 ya. Sehingga didapatkan 2A tambah 4 akan sama dengan 4B minus 4. Kalau 4-nya aku pindah kanan jadi 2A sama dengan 4B minus 4 ya. Dikurangin 4 lagi ya. Dapat pindahan dari kiri tadi. Sehingga kita bagi 2 bisa didapatkan A-nya itu 2B minus 4. Seperti itu. Sekarang kita pakai informasi yang kedua. Informasi keduanya apa? G6 sama dengan 1. Tapi G itu kan inverse dari F. Kalau G6-nya 1, artinya
F1-nya sama dengan 6 gitu ya. Jadi kita coba masukin aja. A tambah 4 dibagi dengan B minus 2 sama dengan 6. Kalau kita coba kalikan, jadi A tambah 4 sama dengan 6 kali B minus 2 ya. Atau berarti A tambah 4 sama dengan 6B minus 12. Tapi tadi sebelumnya kita punya apa? A-nya itu 2B minus 4 gitu kan. Jadi kita coba tulis aja gitu. Jadi 2B minus 4 tambah 4 sama dengan 6B minus 12 ya. Ini minus 4 dan tambah 4 kecoret. Kemudian kita bisa pindah ruas nih ya. 12-nya saya ke kiriin, jadi 6B minus 2B sama dengan 4B. Berarti artinya B-nya sama dengan 12 bagi 4 ya, sama dengan 3. Kalau udah tahu B-nya, kita bisa lanjutin A-nya tadi ya. Jadi 2 kali 3 dikurang 4, sama dengan 2. Gitu. Tapi yang ditanya apa? Yang ditanya kan A tambah B ya. A tambah B berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Gampang kan? Sekarang kita coba lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini kita akan coba kerjain soal tentang bilangan gitu ya. Jadi seorang anak melihat dua balon angkasa, yang pertama pada ketinggian 10 meter, keduanya 120 meter gitu ya. Jadi di sini ada balon pertama, itu ketinggiannya 10 meter gitu ya. Yang kedua ada balon kedua, ketinggiannya 120 meter. Setiap menit, balon pertama itu naik 15 meter gitu ya. Sementara balon kedua turun 20 meter gitu. Pada saat tinggi balon kedua sama dengan 2 kali tinggi balon pertama gitu ya. Di sini kita misalkan pada saat T gitu ya, pada waktu T itu tinggi balon 2 itu sama dengan 2 kali tinggi balon pertama gitu ya, dibilangnya gitu ya. Pada waktu T tinggi balon 2 berarti apa? Pasti 120 minus 2T ya. Sama dengan 2 kali ya, jangan lupa dikasih dalam kurung ya. Tinggi balon pertama pada waktu T itu apa? Ya pasti 10 tambah 15T ya. Tadi ini 20T ya maksudnya ya. Jadi kita coba kalikan 120 minus 20T akan sama dengan 20 tambah 30T. Yang angka kita kumpulin di kiri, yang ada T kita kumpulin di kanan ya. Jadi 120 minus 20 sama dengan 30T tambah 20T. Sehingga didapatkan 100 sama dengan 50T ya. Artinya T-nya sama dengan 2 gitu. Tapi soalnya bukan menanyakan T ya, melainkan menanyakan tinggi balon pertama. Tinggi balon pertama berarti apa? 10 tambah 15T ya. Jadi sama dengan 10 tambah 15 kali 2. Sama dengan 40 meter. Seperti itu. Gampang ya, kita lanjut ke soal terakhir tentang logaritma. Di soal ini, kita udah dikasih tahu persamaan pangkat ya. Tapi basisnya beda nih. 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 3 pangkat 2 minus 3X. Kalau punya bentuk seperti ini, kita coba kasih log di depannya gitu ya. Jadi, log dari 2 pangkat X tambah 1 akan sama dengan log dari 3 pangkat 2 minus 3X. Tapi kita harus ingat nih, bentuk log itu punya properti kalau log dari A pangkat B itu sama dengan B dikali log A gitu ya. Jadi pangkatnya bisa jadi pengali ke depan. Artinya seperti apa? Ini akan jadi X tambah 1 kali log 2 akan sama dengan 2 minus 3X dikali dengan log 3 ya. Dengan demikian, kita bisa ganti nih log 2 dan log 3 dengan yang dikasih tahu dari soal ya. Jadi X tambah 1 kali P akan sama dengan 2 minus 3X kali Q gitu ya. Coba kita distributifkan, PX tambah P akan sama dengan 2Q minus 3QX gitu ya. Yang ada X kumpulin di kiri, yang nggak ada X kumpulin di kanan ya. Jadi PX tambah 3QX akan sama dengan 2Q minus P gitu ya. Artinya X dikali P tambah 3Q ya sama dengan 2Q minus P. Berarti X-nya sama dengan apa? 2Q minus P dibagi P tambah 3Q ya. Tapi kita belum selesai nih.
yang diminta soal apa? Yang diminta adalah X tambah 1 ya. Ya berarti 2Q minus P per P tambah 3Q tambah 1 gitu kan. Tapi tambah 1 ini ya berarti sama aja 2Q minus P dibagi P tambah 3Q. 1 itu bisa aku tulis sebagai P tambah 3Q per P tambah 3Q gitu ya. Sehingga hasilnya, ini tambah maksudnya ya. Sehingga hasilnya sama dengan 5Q dibagi dengan P tambah 3Q. Seperti itu. Nah, itu dia 5 soal yang kita bahas hari ini. Semoga udah siap buat UTBK-nya ya. Jangan lupa like dan share video ini dan juga subscribe channel ini. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat belajar.